Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas kasus pembunuhan yang menghebohkan masyarakat Kalimantan Timur. Bagaimana sih ceritanya? Nurul Kamelia, berusia 14 tahun, tinggal di desa Amborawang, Samboja Kutai, Kalimantan Timur. Ia adalah anak dari Nohan. Ayahnya mempunyai sahabat bernama Syarif Arman. Saat ini, Syarif berusia 40 tahun yang berstatus duda karena di rumah seorang diri membuat dia merasa kesepian. Sehingga Syarif banyak menghabiskan waktunya di rumah sahabatnya. Nurul yang merupakan anak dari sahabat Syarif, ia sangat menghormati sahabat ayahnya itu. Ia sering menyajikan makanan dan bahkan Syarif pun sering makan di rumahnya. Persahabatan Nohan dan Syarif berjalan dengan baik. Namun, persahabatan yang dijalin begitu baik terjadi perselisihan. Dimulai dari Syarif yang meminjam uang Nohan sebanyak 120.000 dengan memberi jaminan hewan peliharaannya berupa burung jalak. Dan Syarif pun berjanji akan mengembalikan uang sahabatnya itu secepat mungkin. Dan dia pun memiliki pesan kepada Nohan, jangan sampai menjual hewan kesayangannya itu. Nohan sebagai sahabat pun memberikan pinjaman uang. Sekitar 2 bulan berlalu, uang yang dipinjam Syarif kepada Nohan belum bisa ia ganti, lantaran ia belum mempunyai uang. Akhirnya, Nohan memutuskan untuk menjual burung jalak milik sahabatnya itu. Syarif yang mengetahui Nohan menjual burung jalak miliknya, ia pun menyimpan dendam dan rasa sakit hati. Setelah Nohan menjual burung jalak itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Syarif yang memiliki rasa dendam dan sakit hati pun memiliki rencana ingin membunuh sahabatnya itu. Lantaran Nohan selalu mengendarai sepeda motor setiap berpergian, membuat Syarif tidak memiliki kesempatan untuk membunuh sahabatnya itu. Kejadian naas pun terjadi pada hari Minggu 20 Februari 2022, dialami oleh Nurul yang merupakan anak dari Nohan. Saat itu Nurul disuruh ayahnya untuk pergi ke warung. Nurul pun berjalan kaki ke warung. Syarif yang melihat Nurul pun tanpa berpikir panjang mencari cara untuk membunuh Nurul. Dia pun mengambil kayu balok dan memukul kepala Nurul dari belakang sebanyak 2 kali. Setelah memukul kepala Nurul, ia pun menyeret ke dalam parit dan melecehkannya. Setelah melakukan perbuatan itu, Syarif meninggalkan korban dan lalu pergi minum kopi ke warung. Setelah minum kopi, barulah ia kembali mengangkat tubuh korban. Ia pun menguburkannya ke dalam genangan air yang berlumpur dan lokasinya tidak jauh dari rumah korban. Ia pun menumpukan pecahan semen dan batu agar jasad korban tidak timbul di permukaan. Setelah beberapa jam juga belum pulang, Nohan pun mencari anaknya sekeliling kampung. Nohan pun tidak menemui anaknya. Ia pun pergi ke Mapolsek Samboja untuk melaporkan bahwa anaknya hilang dan mengatakan terakhir keluar rumah pergi ke warung sekitar pukul 9 pagi.
Setelah mendapatkan laporan dari sang ayah, polisi pun langsung melakukan upaya pencarian. Warga pun juga ikut mencari, dan bahkan juga Syarif. Saat proses pencarian, Syarif terlihat panik dan gugup. Bahkan ia bolak-balik di samping genangan tempat korban dia kuburkan. Saat ditanya warga mengapa berdiri di sini, ia mengatakan ingin buang air besar, sedangkan jarak rumahnya berjarak 60 meter dari lokasi kejadian. Melihat gerak-gerik Syarif yang mencurigakan, polisi dan warga langsung mengarah ke tempat Syarif berdiri dan menginterogasinya. Ia pun mengatakan kebenaran bahwa ia telah membunuh dan melecehkan anak sahabatnya itu. Mendengarkan perkataan Syarif, warga langsung menggali genangan air dan ditemukan jasad Nurul pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022. Warga merasa geram mendengarkan perkataan Syarif. Mereka langsung memukul Syarif dan membawa Syarif ke kantor polisi. Dan sampai di kantor polisi, ia mengatakan bahwa ia dendam dengan ayah Nurul karena telah menjual hewan kesayangan miliknya. Atas perbuatan Syarif, ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terkait penganiayaan dan menyebabkan kematian dengan kurungan 15 tahun penjara. Demikian pembahasan kasus kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.